378 PDTG 2025 PN Jakarta Timur. Silakan memasuki ruangan persidangan. Majelis Hakim memasuki ruangan. Hadirin dipersilakan berdiri. Dipersilakan duduk kembali. Baik, oleh karena para pihak telah hadir dan lengkap semua, kami buka sidang. Perkara 378 garis miring PDTG garis miring 2025 garis miring PN Jakarta Timur dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada para pihak, kami ingin bertanya dari penggugat yang datang ini, kuasa atau gimana prinsipal? Ya, kami dari kuasa hukum penggugat dan prinsipal. Kuasa hukum dan prinsipal. Kuasa hukum dan prinsipal yang mulia izin. Baik para pihak, penggugat maupun tergugat, agar memberikan identitasnya ke depan majelis, baik surat kuasa, kartu anggota, maupun berita acara sumpah masing-masing. Dipersilakan. Kartu anggota sama pas. Ini Bapak Majelis. Baik, kepada para pihak penggugat maupun tergugat, acara kita hari ini telah selesai memperlihatkan identitas masing-masing. Dan sebelum kita masuk kepada pokok perkara, ada kewajiban bagi kami majelis hakim untuk menganjurkan para pihak sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016 untuk menempuh jalur mediasi. Oleh sebab itu, kami pertanyakan kembali kepada para pihak, baik penggugat dan tergugat, apakah saudara bersedia menuju mediator dari persidangan ini atau membawa mediator dari luar? Izin yang mulia, kami menunjuk mediator dari luar. Ya, kita sama-sama mendengarkan tadi bahwa penggugat menunjuk mediator dari luar. Kami ingin tegaskan kembali kepada tergugat bagaimana yang tergugat. Pada prinsipnya kami mengikuti apa yang majelis udah sampaikan, kita ikut aja, nggak apa-apa. Pada persidangan kali ini kita telah mendengarkan bahwa penggugat membawa mediator atau menunjuk mediator dari luar, sedangkan tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim. Dan sebelumnya kami ingin tanyakan kembali kepada penggugat, ada yang mau sampaikan lagi? Cukup jelas ini. Cukup jelas. Tergugat Jelas yang mulia. baik kepada para pihak, baik penggugat maupun tergugat, karena saudara sudah sepakat menunjuk mediator dari luar, ya, perlu kami sampaikan bahwa biaya akan dikenakan kepada para pihak. Ya. Jadi mohon kepada kuasa penggugat diterangkan kepada prinsipal agar pada hari yang sudah ditentukan membawa prinsipal. Kami tidak mau, majelis tidak mau bahwa hanya kuasa hukum yang hadir. Jadi mohon kuasa hukum bekerja sama, ya, kooperatif menerangkan kepada para prinsipal. Sidang kami tutup. Baik, selamat siang kepada para pihak. Pada hari ini saya juga sudah telah membaca daripada gugatannya. Saya berkesimpulan, majelis hakim juga berkesimpulan bahwa ini adalah perkara perdata biasa, sebagaimana diamanatkan oleh Perma nomor 1 tahun 2016. Perkara biasa seperti perkara ini dapat menempuh jalur mediasi. Selanjutnya, sebagaimana diamanatkan oleh pasal 14 Perma nomor 1 tahun 2016, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Kevin Gilbert, saya adalah mediator non hakim. Di sini saya diminta oleh majelis dan para pihak untuk menjadi mediator pada kasus ini. Lalu yang kedua, saya juga ingin menjelaskan bahwa sifat daripada mediasi ini adalah tertutup, kecuali memang para pihak berkehendak lain untuk memanggil ahli dan lain sebagainya. Itu kita akan persilakan. Baik, selanjutnya saya ingin juga mengetahui
Kalau Bapak ini dari pihak mana Pak? Sorry, Penggugat. Penggugat. Ini kuasanya? Baik, ini prinsipal. Boleh kita minta bahasan dan lihat sekaligus surat kuasanya untuk mediasi. Baik, saya lihat dulu. Baik, di sini untuk Bapak siapa Pak? Mas namanya? Liberty Jonasama. Liberty Jonas sudah sesuai ya. Untuk ini dari pihak apa? Tergugat. Ini dari tergugat satu? Apa tergugat dua? Hadir sendiri atau dengan kuasa? Hadir sendiri. Kalau ini? Saya kuasai. Kuasa dua-duanya atau salah satunya tadi? Terus ini satu lagi dua-dua. Dan tergugat satu lain. Untuk tergugat silakan bisa lihat surat kuasa mediasinya. Dan bersingkat waktu boleh saya minta surat kuasa izin. Kita lihat dulu. Oh baik, ini jadi dari kuasa sekaligus tergugat satu dan tergugat dua dari Rumah Sakit Bina Mawar dan Dokter Denny Novian SKFR. Iya betul. Baik, silakan dari pihak tergugat Kita dulu. periksa. Ini dengan saudara Denny Novian. dokternya ya. Ya. Terus dari rumah sakitnya, boleh saya lihat surat dari rumah sakitnya? Oh iya, Bapak dari perwakilan rumah sakit ya? Iya Pak, saya perwakilan rumah sakit. Oke. Ya, sesuai. Baik, cukup. Baik, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran para pihak semuanya. Alhamdulillah hari ini lengkap semua para pihak. Saya juga sudah membaca petitum daripada penggugat. Mungkin ada yang ingin disampaikan atau langsung saja dalam bentuk resume sebagaimana diamanatkan oleh pasal 7 ayat 2 huruf D bahwa para pihak yang bermediasi wajib menyampaikan usulan perdamaian melalui resume tertulis. Nah, untuk hari ini apakah penggugat ingin menyampaikan atau bagaimana? Izin Pak, untuk resume kami sudah sediakan. Baik. Saya serahkan kepada. Baik. Untuk para pihak, mungkin saya sedikit bacakan terkait resume dari penggugat bahwa penggugat di sini meminta senilai uang untuk pergantian kerohiman. Lalu yang kedua, di sini saya baca penggugat juga meminta perawatan hingga sehat kembali, kakinya juga bisa berjalan sebagai sebelumnya. Lalu yang ketiga, permintaan perdamaian daripada penggugat yaitu adanya permintaan maaf dari pihak rumah sakit, dari pihak dokter, yang mana permintaan maaf itu harus diumumkan melalui media cetak nasional paling sedikit 2 media cetak. Nah, terkait dengan kopi dari resumenya saya bagikan. Ya, sekaligus dengan kuasa hukum. Baik, dari pihak tergugat apa hari ini sudah membawa resume atau masih mau membaca dan mempertimbangkan dahulu? Sekaligus mungkin memberikan usul bahwa begini, kita harus menjelaskan sedikit. Mediasi ini kita mencari jalan terbaik untuk penyelesaian sebelum kita masuk ke pokok perkara. Jadi saya harap dari pihak tergugat 1 maupun tergugat 2 selanjutnya kalau mau menanggapi silakan, tapi upayakan tanggapan tersebut adalah usul perdamaian agar bagaimana caranya terkait perkara ini bisa diselesaikan di mediasi. Bagaimana dari kuasa tergugat 1 tergugat 2? Kalau ini mau ditanggapi langsung atau masih mau pikir-pikir dahulu kembali mempersiapkan usulan perdamaian lainnya? Terima kasih untuk hari ini. Kita udah cukup. Kemungkinan kita lanjutkan di minggu depan. Saya akan diskusikan dengan para pihak, dengan klien-klien saya ini. Nanti saya sampaikan lagi dengan Pak Mediator. Baik, jadi pada intinya dari tergugat 1 tergugat 2 masih membutuhkan waktu untuk mempertimbangkan. Tapi ingat, saya meminta untuk mediasi ini kalau bisa diselesaikan dalam mediasi supaya tidak masuk pokok perkara. Saya berharap betul dari pihak tergugat 1 tergugat 2. Sekali lagi saya tegaskan adanya usulan perdamaian. Nanti saya coba diskusikan dulu kan. Baik, tidak ada masalah. Dan saya juga ingin memberikan waktu memberitahukan bahwa kita mediasi masih ada waktu 30 hari. Di mana 30 hari itu mohon dimaksimalkan sebaik-baiknya. Baik, kalau gitu saya pikir mediasi hari ini cukup. Mediasi hari cukup. Kita lanjutkan mungkin di 3 hari depan atau 1 minggu. Bagaimana para pihak? Kita mengikuti waktu tergugat. Kalau kami sih lebih ini 3 hari ke depan aja. 3 hari. 3 hari. Baik. 3 hari. Saya catat di sini berarti hari Jumat tanggal 18 Juli 2025 ya. Baik. Kalau begitu mediasi pada hari ini saya nyatakan cukup. Kita kembali di hari Jumat tanggal 18 Juli 2025.
Kalau begitu mediasi selesai. Terima kasih. Baik, selamat siang untuk para pihak. Terima kasih atas kehadirannya. Saya lihat di sini penggugat hadir diwakili oleh kuasa hukumnya. Tergugat 1, tergugat 2 juga hadir, didampingi juga oleh kuasa hukumnya. Baik, pada hari ini sidang mediasi kedua pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2025 kita resmi buka. Sebelumnya di mediasi yang pertama dari pihak penggugat sudah menawarkan resume upaya perdamaian apa-apa saja yang penggugat mintakan kepada pihak tergugat 1 dan tergugat 2 secara tanggung renteng yang akan nanti diselesaikan. Untuk hari ini sesuai dengan mediasi yang sebelumnya, saya meminta apakah sudah siap resume upaya perdamaian dari tergugat 1 tergugat 2? Kami sudah siapkan mulai apa yang ada di sini dan apa yang kita tawarkan. Baik, Coba bisa di. baik, saya terima resumenya. Ini saya bacakan sedikit untuk penggugat. Baik, ini dari kesimpulan yang saya baca dari pihak tergugat 1 tergugat 2 secara tanggung renteng mau, tapi secara nominal tidak sesuai, agak di bawah sedikit. Lalu terkait dengan pengobatan, tergugat 1 dan tergugat 2 juga siap untuk menyelesaikan. Namun terhadap usulan yang sebelumnya dari penggugat meminta permintaan maaf ini tidak bisa direalisasikan oleh tergugat 1 dan tergugat 2. Ini resume mediasinya bisa dibaca dulu. Jadi begini, dari pihak penggugat izin, saya ingin menjelaskan sedikit bahwa mediasi ini kita mencari win-win solution. Saya melihat tadi resumenya bahwa memang ada beberapa uraian yang menganggap bahwa permintaan maaf di media cetak itu akan merugikan bisnis daripada tergugat 1 khususnya. Tapi tergugat 1, tergugat 2 mau membantu atau mengabulkan permintaan dari pihak penggugat, terutama di pengobatan, walaupun untuk biaya kerohiman di bawah dari permintaan. Kalau memang dari penggugat sudah siap, sudah oke setelah keputusan perdamaian ini, saya akan persiapkan untuk akte perdamaiannya. Jadi bagaimana dari penggugat? Mungkin sedikit saya tambahkan Pak Editor, untuk poin permintaan maaf ya, yang paling saya tegaskan itu kan di poin permintaan maaf itu kalau tidak bisa lewat media sosial kan secara etiket baik sebagai adat istiadat, saya mengharapkan dan untuk secara personal untuk lisan untuk disampaikan permohonan maaf walaupun itu tidak secara media sosial. Mungkin itu tawaran tambahan dari pihak kita. Gimana? Tapi dari pihak penggugat maaf untuk poin 1 terhadap biaya kerohiman dan pengobatan apakah sudah disetujui usul itu atau bagaimana? Iya. Tidak ada masalah di poin untuk prinsipal saya rasa tidak ada masalah dalam itu. Tidak ada masalah, baik. Baik, dari pihak tergugat 1 tergugat 2 mengenai usulan permintaan maaf langsung yang secara lisan itu bagaimana? Kalau menurut saya sebagai kuasa hukum mereka, kalau saya akan sarankan itu bagus juga karena itu ada ketimuran kita tidak masalah. Kalau saya bilang sih permintaan maaf itu ya bisa lah. Baik, bisa. Kalau begitu saya nyatakan mediasi ini berhasil ya, telah menemui kesepakatan perdamaian. Nah, sebagaimana pasal 27 ayat 1 di mana mediasi telah mencapai kesepakatan, saya akan rumuskan. Atau dari para pihak mau merumuskan sendiri-sendiri atau dari juga mediator? Kita percayakan kepada mediator. Baik, nanti saya akan buatkan sebentar. Setelah itu ditandatangani berdua, baru setelah itu kita saling memaafkan. Setuju? Puji syukur kepada Tuhan bahwa mediasi ini telah berhasil dengan hal-hal yang telah saya catat. Yang pertama adalah pergantian uang kerohiman sebesar yang telah ditentukan oleh tergugat 1 dan tergugat 2 secara tanggung renteng. Lalu yang kedua, biaya pengobatan terhadap kaki penggugat hingga sembuh. Ini sudah saya tuangkan dalam proposal perdamaian. Silakan para pihak dibaca lalu ditandatangani.
Baik, untuk kuasa penggugat 1 dan 2, penggugat 1 dan penggugat 2 juga nanti tanda tangan. Baik, lanjut. Sudah ini, teman-teman. Oke. Ya, makasih. Ini sudah perdamaian kita sudah tangani. Nanti perdamaian ini akan saya laporkan kepada majelis hakim agar nanti perkara tersebut bisa dinyatakan damai dan dicabut. Lalu yang terakhir terhadap permintaan dari penggugat bahwa harus ada permintaan maaf lisan kepada penggugat, baik dari penggugat 1 dan penggugat 2. Saya harap permintaan maaf itu bisa dilaksanakan di ruang mediasi ini sebagai penutup yang baik terhadap mediasi kita ini. Saya selaku dari dokter dari Rumah Sakit Bina Mawar ingin mengucapkan maaf sebesar-besarnya karena tindakan saya yang untuk menyingkirkan Bapak selaku penggugat atas ketidakprofesionalan saya. Mohon dimaafkan kalau Silakan bersama. Dokter, saya maafkan kedepannya mudah-mudahan dokter bisa lebih profesional lagi dalam penanganan pasien. Baik. terima kasih. Baik, selanjutnya penggugat 1 dipersilakan. Saya dari perwakilan rumah sakit, mohon maaf atas peristiwa yang sudah terjadi. Baik, saya terima maafnya Pak. Semoga kedepannya Rumah Sakit Bina Mawar lebih baik lagi dan lebih bagus. Baik, karena pihak sudah bersepakat, saya minta komitmen dari tergugat 1, tergugat 2 untuk menjalankan apa yang telah kita sepakati dalam perdamaian atau keputusan gading. Untuk para penggugat juga tolong terus komitmen juga saling komunikasi agar apa yang telah menjadi perdamaian hari ini dapat direalisasikan. Baik, kalau begitu saya ucapkan terima kasih banyak kepada para pihak. Mediasi ini resmi saya tutup. Terima kasih. Perkara 378 garis miring PDTG garis miring 2025 garis miring PN Jakarta Timur dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, berhubung karena mediasi yang ditempuh oleh penggugat dan tergugat telah selesai dan penggugat dan tergugat telah mencapai kesepakatan, dimohon kepada para pihak untuk menandatangani hasil kesepakatan tersebut di hadapan majelis. Baik, baca. Bentar. Menimbang pasal 27 ayat 2 Perpres nomor 1 tahun 2016 yang menyatakan dalam membantu merumuskan kesepakatan perdamaian, mediator wajib memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan garis miring atau kesusilaan. Kedua, merugikan pihak ketiga, atau yang terakhir tidak dapat dilaksanakan. Tiga, dalam proses mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum, penandatanganan kesepakatan perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan para pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai. Keempat, para pihak melalui mediator dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim pemeriksaan perkara agar dikuatkan dalam akte perdamaian. 5. Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam akte perdamaian, kesepakatan perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan. Yang terakhir, mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan mediasi kepada hakim pemeriksaan perkara dengan melampirkan kesepakatan perdamaian. Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur berkenan untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan ini serta memberikan keputusan sebagai berikut: mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian yang telah dicapai oleh para pihak dalam proses mediasi pada perkara nomor 386 garis miring PDTG garis miring 2025 garis miring PN Jakarta Timur adalah sah dan mengikat secara hukum. 3. Menetapkan bahwa kesepakatan perdamaian tertanggal 21 Juli 2005
yang dibuat dan ditangani oleh para pihak dalam perkara akuo mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Keempat, membebankan biaya permohonan ini kepada para pemohon secara tanggung renteng atau sebagaimana ditentukan oleh pengadilan. Demikianlah penetapan ini disampaikan oleh Majelis Hakim. Saya Parudin Sridhar SH sebagai ketua, Dedi Kurniadi SH dan Valroji SH masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor 223/PDTG/2005 PN JKTM tanggal 2 Juli 2005 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh hakim ketua dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut. Seli Nuraji Novian SH Panitia Pengganti, kuasa tergugat dalam sistem informasi pengadilan. Demikian putusan penetapan ini dibacakan.